Pria yang kerja jadi satpam ini ditabrak sama seorang cewek, tapi untungnya dia nggak kenapa-napa dan dikasih kompensasi sama si cewek dengan jumlah yang banyak banget. Dapat uang itu dia senang dan semangat lagi, tapi pas dia kembali kerja patroli sambil naik sepeda dengan semangat, tiba-tiba datang seorang pria tampan yang duduk di kursi roda. Dua-duanya nggak mau kalah, mereka malah kebut-kebutan di dalam komplek. Nah, karena terlalu serius, mereka nggak sadar ada anak kecil di tengah jalan. Dia berhasil berhenti, tapi anak itu kayaknya sedikit terluka. Nggak taunya anak kecil itu adalah anak dari wanita yang dulu nabrak dia. Wanita itu ngira dia sengaja balas dendam. Lalu si wanita ngadu ke pihak pengelola dan akhirnya minta si pria dipecat. Ya, hilang sudah kebahagiaan dia. Dari kecil, cewek ini sering dihina soal wajahnya. Dia dibully di sekolah sampai dijadiin anak suruhan. Cuma pria kantin ini yang selalu ramah sama dia. Diam-diam si cewek suka, lalu nekat bawa kue buat nyatain perasaan. Tapi sayangnya dia malah ditolak mentah-mentah. Lebih parahnya lagi, segerombolan temennya keluar dari tempat sembunyi, rekam momen itu dan nyebarin ke internet bareng kata-kata jahat. Nggak kuat, dia mau lompat dari gedung. Tapi untungnya ada cowok yang nyelamatin. Kacamatanya jatuh, jadi dia nggak lihat jelas wajah cowok itu. Dia pun pulang. Dia batalin niat bundir, tapi dia akhirnya kepikiran satu hal, gimana caranya biar dia bisa cantik. Dari kecil sering dihina soal wajah, cewek ini minta saran ke netizen biar cantik. Ada yang nyaranin makeup, dan setelah coba, ibunya sampai kaget. Dia pun akhirnya latihan tiap hari sampai jago, rapiin alis, pasang soft lens, dan dandan tebal. Hasilnya, semua kaget lihat perubahannya. Di sekolah baru, dia jadi dewi sekolah, dan hidupnya berubah total. Punya geng, diperlakuin istimewa, dan berusaha mati-matian mempertahankan penampilannya. Tapi masalah muncul, bedaknya pernah nempel di baju cowok. Untung cuma disuruh cuci. Di pesta ulang tahun, kue jatuh ke mukanya dan dia panik takut ketahuan wajah aslinya. Terus dia pergi ke toilet, toiletnya malah penuh. Tapi cowok yang sama muncul lagi dan nolongin dia, bikin rahasianya tetap aman. Pria ini ketemu perampok pas lagi belanja. Di momen genting, dia nyiram perampok itu pakai sup panas sampai KO. Gara-gara itu, dia jadi pahlawan. Malamnya dia keingat lagi kalau kerja paling dia suka itu ngelindungin kota. Akhirnya istrinya nyaranin kalau suka jagain orang, kenapa nggak bikin perusahaan keamanan aja. Dengar itu, si pria langsung semangat. Besoknya dia ngajak dua temannya bikin perusahaan keamanan. Dia pasang iklan gede di TV. Kalau ada bahaya, jangan hubungi polisi, tapi telepon dia. Usahanya langsung terkenal. Dia jadi idola warga. Tiap lewat restoran, dia dikasih pizza gratis. Dua anaknya jadi bangga punya ayah yang dihormatin orang. Sementara itu, wartawan nanya ke wali kota soal polisi. Wali kota bilang, tentu aja dia percaya penuh sama polisi. Tapi pas buka pintu, ternyata yang dia maksud si pria. Wali kota langsung ngumumin semua tugas polisi diserahin ke perusahaannya si pria. Artinya, si pria sekarang jadi polisi baru. Demi jadi cantik, cewek ini bener-bener total. Tiap hari jam 4 subuh dia udah bangun, langsung belajar makeup, pasang soft lens, pakai lipstick, sampai dandan tebal biar kulit kelihatan mulus. Gerakannya cepet, rapi, dan semua step gak ada yang kelewat. Begitu selesai, keluarganya cuma bisa diem. Ayahnya gak ngomong apa-apa, ibunya malah kelihatan mau nangis. Bahkan waktu di mobil pun dia masih sempet maskeran. Ternyata semua itu gara-gara masa lalunya yang nyesek banget. Dulu waktu kecil wajahnya gak terlalu cakep, sering dijadiin bahan candaan sama keluarga. Ibunya cuma bisa nenangin, bilang nanti kalau udah gede pasti dia makin cantik. Tapi pas gede wajahnya malah biasa-biasa aja. Gara-gara itu dia sering dibully di sekolah sampai dijadiin anak suruhan. Pernah baru keluar kelas udah kedengaran suara temen-temennya ngetawain dari belakang. Kali itu dia nggak kuat lagi. Untungnya ada satu orang yang beda, pria kantin yang selalu ramah dan gak mandang fisik. Dari situ dia diam-diam mulai suka sama pria itu. Dari kecil, cewek ini sering dihina soal wajahnya, dibully di sekolah, sampai dijadiin anak suruhan. Dia pun minta saran ke netizen gimana biar bisa cantik. Gak lama ada yang ngasih jawaban, solusinya adalah makeup. Dia langsung semangat coba makeup pertama kali. Ibunya hampir pingsan lihat hasilnya. Dari situ dia sadar harus latihan sungguh-sungguh. Pas keluarganya mau pindah kampung dan dia harus pindah sekolah, dia manfaatin waktu buat belajar serius. Dari rapiin alis, pasang soft lens, sampai dandan tebal, semua dipelajarin. Begitu keluar rumah, semua anggota keluarga kaget lihat perubahannya. Dan di sekolah barunya nih, semua orang juga bengong lihat dia. Dia jadi kayak dewi sekolah, bahkan dapat julukan cantik nomor 2 di sekolah. Yang nomor 1 gak ada yang berani ngaku. Hidupnya jadi berubah total. Yang dulu sendirian, sekarang punya geng teman. Tapi sebenarnya semua itu hasil dari makeup.
Dua pria kembar ini nasibnya beda, satu jadi preman dan satunya lagi pianis kalem di Amerika. Mereka nggak sengaja ketemu, kaget lihat muka sendiri, tapi belum sadar mereka kembar. Gara-gara mirip, dua cewek salah jatuh cinta. Mereka tuker HP, tuker pasangan, sampai si preman disuruh mimpin orkestra dan si pianis malah ditodong karena dikira preman. Mereka akhirnya kerjasama buat nyelamatin bos si preman yang diculik. Aksinya berakhir kacau, ledakan, tabrakan, dan si bos akhirnya mati gara-gara nggak pakai sabuk pengaman. Akhirnya mereka nikah sama cewek masing-masing. Walau ceweknya masih suka ketukar, tapi yang penting semuanya bahagia. Musim panas di kota ini udah kelewat panas banget. Saking panasnya badan pria ini jadi lengket. Tapi di rumahnya cuma punya satu kipas buat rame-rame. Dia yang kepikiran pengen suasana dingin ala musim dingin, diam-diam nyolokin juga lampu hias buat Santa Claus. Malah bikin listrik over. Seisi kota jadi gelap gulita. Lampu lalu lintas mati. Dua mobil tabrakan di depan supermarket. Dan karena udah terlanjur di sana, orang-orang sekalian nyolong barang. Lihat kejadian itu, warga lain ikutan dan kota jadi kacau. Orang-orang mulai ngacak-ngacak, nyolong sampai bakar-bakaran. Ban yang kebakar aja diambil. Bahkan ada yang terlalu semangat nyolong tokonya sendiri. Polisi datang mau bubarin, tapi karena nggak bawa senjata, masa nggak takut dan malah ngerusakin mobil polisi. Besoknya jalanan udah kayak habis perang. Cowok ini berhasil singkirin ART rumah majikannya dan bawa semua keluarganya kerja di rumah itu. Pas hujan deras, mantan ART-nya datang, tapi malah ketahuan kalau dia punya keluarga yang diam-diam tinggal di ruang rahasia bawah rumah. Mereka saling tuduh parasit, lalu berantem pakai wajan. Tiba-tiba muncul banyak orang bawa senjata. Terjadilah perkelahian semalaman sampai rumah penuh mayat. Untungnya keluarga si cowok selamat karena sembunyi, lalu pura-pura berjasa di depan pemilik rumah. Betul-betul liciknya udah level dewa. Dua pria kembar ini nasibnya kebalik. Satu diculik waktu bayi, tumbuh jadi preman, dan satunya lagi pindah ke Amerika jadi pianis kalem. Mereka nggak sengaja ketemu dan kaget lihat muka sendiri, tapi belum sadar kalau mereka kembar. Gara-gara wajah mereka mirip, dua cewek ini salah jatuh cinta ke orang yang salah. Mereka tuker HP, tuker pasangan, dan banyak kejadian lucu. Si preman disuruh mimpin orkestra, sedangkan si pianis malah ikut kejar-kejaran sampai akhirnya ditodong karena dia dikira si preman. Ada dua pria kembar yang nasibnya kebalik banget. Pas baru lahir, mereka ketimpa musibah. Keluarganya diserang geng. Salah satu bayi diculik dan hilang. Malah dipungut sama penyanyi klub malam. Dibesarin di lingkungan berantakan dan jadi preman. Sedangkan adiknya dibawa orang tuanya pindah ke Amerika dan tumbuh jadi cowok kalem dan berbakat musik. Meski udah hidup terpisah jauh, mereka punya koneksi aneh. Kayak bisa saling ngerasa gerakan satu sama lain. Si preman sering kesel karena tangannya suka gerak sendiri. Padahal itu pengaruh dari kembarannya yang suka main piano. Jadi, meskipun mereka jauh, mereka masih tetap terhubung. Pria ini hidupnya dibiayain sama pacarnya yang kaya banget. Dia sendiri gak punya penghasilan berarti, jadi cuma makan dari hasil kekayaan si wanita. Bahkan dia suka rebahan di pelukan pacarnya sambil makan pisang. Kalau lagi ribut, si wanita tinggal kasih kartu bank buat menenangkan dia. Belanja sayur pun gaya banget, naik mobil mewah, dan di tangannya ada jam super mahal hadiah dari si wanita. Sebagai balasan, si pria ngasih pacarnya barang pusaka keluarganya yang katanya harganya 99 juta sebagai tanda cinta. Pokoknya hidup si pria ini enak banget. Cowok ini berhasil singkirin ART rumah majikannya, terus ngajak semua keluarganya kerja di sana. Pemilik rumah nggak curiga karena lagi buru-buru liburan. Mereka pun tinggal di rumah mewah itu. Tapi malamnya hujan deras, mantan ART datang dan diajak masuk sama ibunya. Tiba-tiba dia buka kulkas dan nemuin pintu rahasia. Ternyata di bawahnya ada keluarganya yang hidup diam-diam di sana. Berarti bukan keluarga si cowok aja yang tinggal di sana, tapi keluarga si mantan pembantu juga. Pria ini raja narkoboy, duitnya udah kelewat banyak sampai bisa beli bank buat nyimpan uangnya sendiri. Semuanya udah dia suap polisi, bea cukai, dan pejabat. Nah, seorang penyelidik masuk nyamar ke ladang narkoba milik si pria. Dia nggak nyangka di balik perbukitan itu ternyata ada kebun yang luasnya nggak habis dipandang, penuh tanaman terlarang. Nggak cuma itu, dia dapat bukti juga dari foto-foto. Ada gubernur, senator, bahkan petugas dari negara tetangga yang ikut pesta bareng para bandar. Penyelidik nyadar ada satu orang kurus yang disegani semua pihak. Dialah otak dibalik semuanya, dan itu si pria. Tapi setiap mereka mau nangkap si pria, polisi selalu muncul halangin. Mereka akhirnya ngincar temennya si pria yang paling dekat, si rambut keriting ini.
preman ini diajak bosnya buat ngerjain misi besar, tapi ternyata bukan misi apaan. Cuma si bos mau balikin ceweknya yang direbut sama si bos geng sebelah. Pas mereka nyamperin si cewek ke klub malam, mereka malah kena jebakan. Semua orang di sana ternyata anak buahnya si bos geng sebelah. Si bos ini akhirnya kabur, ninggalin si preman sendirian. Untung si preman nekat ngeluarin senjata yang ternyata palsu. Si bos coba ikut pamer, tapi ketahuan deh senjatanya bohongan. Mereka akhirnya ditangkap, tapi si preman ngakunya jago balap mobil nih. Malah disuruh taruhan mobil di Makau buat lunasin hutang. Pria ini seorang satpam komplek yang umurnya hampir 40 tahun. Kebetulan di komplek tempat dia kerja, pemilik rumahnya cantik-cantik semua, dan dia pun betah banget kerja di sana. Pas lagi asik-asiknya, ada seorang wanita yang nyetir mobil, gak lihat arah, dan nabrak dia. Langsung deh dia masuk rumah sakit. Tapi kayaknya dia gak kenapa-napa. Tapi untungnya, Kapten Satpam ngasih dia kompensasi 30 juta rupiah karena kecelakaan itu. Si pria yang tadinya lemas, langsung duduk kaget, dan buru-buru pengen ambil uang itu sebelum bank tutup. Dari sini kelihatan banget dia usaha keras dapetin uang walau kondisinya lagi nggak enak, dan dia pun akhirnya ngerasa ternyata jadi satpam di komplek ini enak juga.